Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebelum kita masuk pada materi di course pelatihan air conditioning ini, mungkin akan sedikit saya sampaikan mengenai materi-materi yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas dalam e-course air conditioning ini. Jadi materi-materi apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama itu adalah pendahuluan. Di mana di sini pendahuluan sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis mesin pendingin. Jadi mesin pendingin itu banyak, bukan cuma air conditioning saja, bisa chiller, bisa kulkas, terus freezer, uh, cooling storage. Nah, itu masih banyak ya, masih banyak. Itu masuk dalam kategori mesin-mesin pendingin. Selain itu juga di situ saya akan menjelaskan tentang teknik mesin pendingin, prinsip dasar daripada mesin pendingin. Itu apa saja? Intinya apa yang menyebabkan terjadinya proses perpindahan panas dari dalam ruangan menuju keluar ruangan. Itu saya akan jelaskan secara detail proses terjadinya perpindahan panas. Nah, itu yang merupakan bagian daripada prinsip kerja teknik mesin pendingin. Nah, materi yang kedua, sedikit saya sampaikan bahwa di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis daripada air conditioning. Jadi air conditioning ini banyak jenisnya, banyak macamnya yang biasa digunakan pada bangunan maupun perkantoran, mall. Nah, itu banyak jenisnya. Ada beberapa jenis yang bisa digunakan baik itu skala yang kecil, skala menengah maupun skala yang besar. Itu saya akan jelaskan secara singkat jenis-jenis daripada air conditioning. Terus yang materi ketiga, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen indoor dan outdoor. Nah, di sini penjelasan itu lebih spesifik karena khususnya materi IKOS ini adalah tentang air conditioning jenis split. Jadi jenis split itu dia terpisah. Jenis split itu ada indoor dan ada outdoor. Jadi dia terpisah. Makanya bisa dibilang split itu karena dia terpisah. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di indoor maupun komponen-komponen yang ada di outdoor. Apa saja komponen-komponennya itu? Cara kerjanya, kapasitasnya, terus komponen-komponen yang ada di dalamnya semua. Ya, materi 4 ini saya akan menjelaskan tentang siklus pada sistem air conditioning. Sehingga terjadi perpindahan panas yang ada di dalam menuju keluar. Jadi panas yang ada di dalam dipindahkan keluar. Sehingga terjadi proses pendinginan yang ada di dalam ruangan karena dia mengalami beberapa proses siklus. Yang pertama itu adalah siklus kompresi, siklus kondensasi, siklus ekspansi, dan siklus evaporasi. 4 siklus inilah yang mempengaruhi proses terjadinya perpindahan panas di dalam ruangan menuju keluar ruangan. Yang berikutnya adalah nameplate. Nah, nameplate ini penting teman-teman karena di situ banyak keterangan-keterangan spesifikasi yang ada di AC tersebut. Nah, contohnya, apakah AC itu menggunakan listrik 1 pas atau 3 pas? Nah, di situ kita bisa diketahui dari nameplate. Tegangan kerjanya berapa? Apakah 220 atau 380? Nah, terus freon yang digunakan jenis apa? Di situ dijelaskan, diinfokan di nameplate tersebut. Nah, itu frekuensinya berapa? Nah, dan masih banyak lagi yang ada di nameplate. Nah, di situ akan saya jelaskan juga di materi bab 4.
Ya. Terus yang materi bab 5 itu saya akan menjelaskan di situ alat-alat yang biasa digunakan pada proses pengerjaan baik itu servis AC maupun pencucian AC. Karena memang penting teman-teman, karena kalau tidak ditunjang dengan peralatan yang lengkap, nah itu pertama hasilnya juga kurang maksimal. Yang kedua, itu memakan waktu yang lama dibandingkan kalau kita memiliki alat-alat lengkap, itu hasilnya lebih maksimal dan proses pengerjaannya lebih cepat. Itu penting. Jadi kalau ingin membuka usaha atau bekerja di dalam perusahaan, itu jangan lupa alat-alat itu dilengkapi. Dan ini akan saya bahas alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam servis dan pengerjaan air conditioning. Baik itu bongkar pasang, servis, dan pencucian AC. Jadi skup daripada pekerjaan air conditioning itu. Terus di materi ke-6 itu adalah pemasangan air conditioning. Nah, di sini saya akan membahas step by step proses pemasangan air conditioning dengan benar. Nah, itu akan saya bahas di bab materi 6. Jadi proses pemasangan indoornya seperti apa, langkah-langkah pengerjaannya, proses pemasangan outdoornya seperti apa, langkah-langkah pengerjaannya, dan sistem kelistrikan jaringan untuk mensuplai eh, eh, kelistrikan air conditioning itu. Ya, saya akan bahas di materi 6. Terus materi 7 juga masih berkaitan dengan praktek. Situ saya akan membahas tentang cara pencucian AC yang benar, yang aman seperti apa. Karena yang perlu diketahui bahwa pencucian AC ini sangat riskan terhadap kerusakan daripada alat-alat tersebut dan dapat membahayakan daripada si pencucinya tersebut karena bisa menyebabkan terjadinya kesetrum. Karena media media daripada pencucian AC ini adalah biasanya menggunakan air. Ya, ada juga yang menggunakan udara, kompresor. Nah, rata-rata biasa menggunakan air. Nah, di sini saya akan jelaskan secara detail, step by step, langkah-langkah pengerjaan daripada proses pencucian air conditioning. Terus materi ke-8, di sini saya akan membahas pekerjaan-pekerjaan tambahan dalam proses pengerjaan air conditioning, seperti teknik flushing, pencucian pipa, ya, pipa air conditioning. Kedua, di situ saya akan membahas tentang proses cara pengelasan yang benar. Saya jelaskan. Terus proses pengisian freon seperti apa, nah, ya. Terus adalah proses ini apa? Proses vakum dan masih banyak lagi proses pekerjaan-pekerjaan tambahan. Ya, itulah materi-materi yang ada dalam e-course ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti pelatihan e-course ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.